Para sahabat Indonesia, kalau kita pelajari dari sisi makna konstitusi, sebenarnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Meskipun kita mengenal negara hukum, tapi sebenarnya negara hukum itu mengutamakan kedaulatan rakyat. Sementara kalau di masa darurat seperti pandemi kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu saya kira kita sudah paham dua soal itu. Yang tentu belum dipahami orang adalah kalau kita bicara desa. Di mata saya, sesuai dengan Undang-Undang Desa, bahwa kepentingan masyarakat setempat adalah hukum tertinggi bagi desa. Mengapa kepentingan masyarakat setempat? Ya karena memang kita ini dualistik. Kita mengenal negara hukum tapi juga masyarakat hukum. Itu dualistik. Kalau kita konsisten dengan negara hukum sebenarnya tidak perlu ada masyarakat hukum. Negara hukum itu artinya ya semuanya diambil, dipusatkan, semuanya serba negara. Negara adalah hukum, hukum adalah negara. Pokoknya hukum itu segala-galanya seperti halnya di Eropa pada masa-masa dulu. Sementara kita juga mengenal masyarakat hukum, ya, desa itu masyarakat hukum, artinya dia punya wilayah, punya sumber daya, punya kekayaan, punya masyarakat, punya seperti negara kecil. Desa itu milik masyarakat setempat, bukan milik warga negara. Yang negara hukum atau NKRI itulah yang menjadi milik warga negara. Jadi kalau kita mau berbicara desa, maka pintu masuknya yang kita utamakan adalah masyarakat setempat tadi. Termasuk yang jadi kepala desa, yang jadi perangkat desa juga masyarakat setempat, bukan warga negara. Ya. Sebaliknya juga desa itu bukan menjadi objek permainan banyak sektor, banyak isu, berbagai macam orang yang datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk orang-orang Jakarta. Bukan berarti ini melarang, bukan. Orang Jakarta dimanapun boleh, masuk desa itu boleh. Tetapi artinya yang harus dijadikan patokan, dijadikan dasar utama adalah kepentingan masyarakat setempat itu. Bukan soal digitalisasi, bukan soal stunting, bukan soal kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Itu semuanya proyek. Nah, kalau kepentingan masyarakat setempat itu adalah ya kehidupan, penghidupan. Jadi hidup, kehidupan dan penghidupan. Saya sering menunjukkan ada kehidupan sosial, budaya, dan yang lebih fundamental adalah ekologi dan ekonomi. Ekologi dan ekonomi itu ya dua sisi mata uang. Bagaimana kalau ekonomi itu berwawasan lingkungan, jadi kalau orang-orang sekarang namanya green economy begitu. Sebaliknya juga ekologi yang bisa memberikan penghidupan secara ekonomi. Jadi nanti intinya ya ini lestari dan makmur, adil, lestari, makmur. Jadi maksud saya ekologi dan ekonomi itu antara lain ya apa yang saya sebut dengan common pool resources, sumber daya milik bersama, atau orang bilang namanya sumber daya alam. Itu adalah aset desa. Ya, jadi desa itu sebenarnya punya aset tidak hanya properti atau barang milik, juga punya aset warga, tetapi yang tidak kalah penting adalah sumber daya milik bersama yang tidak disertifikasi atas nama negara, tetapi negara menguasai ya. Jadi hajat hidup orang banyak, bumi beserta isinya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi desa itu juga sangat dekat dengan itu tadi. Sumber daya milik bersama, entah itu sungai, air, dan seterusnya. Yang itu bisa diakses gitu ya. Bisa diakses, dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat setempat. Jadi yang sering saya jadikan contoh adalah air ya. Di mana-mana air itu luar biasa ya. Memang ada desa yang sama sekali tidak punya air, ada juga. Tapi umumnya desa itu punya air.
Jadi air itu bisa saja diambil oleh pemerintah kota untuk bikin PD PAM lalu untuk melayani kepentingan warga negara. Itu baik, itu good gitu ya. Tetapi yang terjadi ketika air itu diambil oleh PD PAM, lalu masyarakat setempat di desa itu tidak bisa menyentuh, tidak bisa memanfaatkan air. Ini artinya apa? Artinya pemerintah itu melayani kepentingan warga negara dengan cara merugikan kepentingan masyarakat setempat. Itu saya kira dualisme yang terus-menerus akan terjadi, karena itu ya memang harus dipilah. Dan bukan berarti orang desa itu akan kita pelihara terus-menerus secara romantis menjadi wong desa atau masyarakat setempat. Tapi masyarakat setempat itu fakta yang tidak bisa diabaikan. Mereka juga harus kita transformasikan orang per orang ya. Ini kan komunitas ini kan ya ini perkumpulan lah. Tapi kalau individu-individunya ini kan harus kita angkat menjadi warga negara. Jadi bagaimana penghidupan mereka layak dengan cara bekerja atau berusaha, kemudian bisa mengakses layanan publik ya yang sampai ke desa seperti SD misalnya ya. Jadi SD itu adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada warga negara sampai ke pelosok desa. Gitu ya. Kemudian juga yang ketiga itu taat hukum. Ini sama juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adab itu bisa juga bermakna hukum, bisa juga bermakna agama, bisa juga ini ya adab sosial, sopan santun dan sebagainya itu ya. Nah kemudian yang keempat bayar pajak. Nah ini artinya ya ini yang sering selalu saya katakan kalau kumpulan orang yang berkepentingan terhadap air itu disebut sebagai masyarakat setempat. Orang-orang yang selalu menego pemerintah, terus kemudian minta jatah politik uang itu namanya rakyat, lalu orang-orang yang menerima BLT itu namanya penduduk, orang-orang yang membayar pajak itu namanya warga negara. Memang semuanya ini harus kita perhatikan ya, bukan berarti sekali lagi kita akan merawat, mengawetkan masyarakat setempat ya, tapi orang per orang juga harus ini ya, itulah namanya pemerintahan ya. Jadi rakyat itu menjadi pintu masuk untuk pembebasan, untuk human achievement, pencapaian manusia, dan ini menjadi jalan bagi transformasi dari rakyat menuju warga negara. Tapi yang namanya masyarakat setempat itu terus-menerus ada. Jadi ini bersanding ya, antara masyarakat setempat dengan warga negara, antara masyarakat hukum dengan negara hukum ini bersanding. Dan itu dibutuhkan cara yang tepat. Cara yang tepat artinya bukan negara hukum itu memberangus atau meminta masyarakat hukum untuk menyelesaikan pada negara hukum, tapi negara hukum karena dia punya kekuasaan yang lebih besar, dia harus menyesuaikan terhadap masyarakat setempat, masyarakat hukum. Ini saya kira tantangan yang luar biasa, bagaimana kita mendudukkan dengan tepat antara desa dan negara. Nanti lain kali kesempatan saya akan berbicara tentang bagaimana integrasi desa ke dalam negara. Itu sama dengan integrasi masyarakat hukum di dalam negara hukum. Tetapi yang menarik sebenarnya menurut saya adalah koeksistensi. Kalau integrasi itu nanti menimbulkan ini ya, yang pokoknya serba negara hukum gitu ya. Dengan catatan kalau negara hukum maka pendekatannya adalah warga negara. Jadi dengan pelayanan perlindungan yang sampai ke pelosok, sampai orang per orang, sampai keluarga dan sebagainya, itu namanya pembentukan negara sekaligus juga pembentukan warga negara. Tetapi saya ingin kembali ke persoalan awal bahwa kalau kita bicara desa, maka kepentingan masyarakat setempat itu adalah hukum tertinggi. Dia yang harus diutamakan. Saya juga pernah berbicara pada tradisi berdesa. Jadi tradisi berdesa itu ya itu kepentingan masyarakat setempat. Kemudian dihadirkan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa itu juga ruang yang luar biasa. Ada kepemerintahan, ada kepemimpinan kepala desa, ya, dan seterusnya ya. Dan ini terkait juga antara kepentingan masyarakat setempat kalau dimasukkan dalam proses politik itu disebut sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu sila keempat itu. Itulah yang kalau di desa namanya tradisi berdesa. Jadi salah satu poin dari kerakyatan kalau menurut konteks desa adalah kepentingan masyarakat setempat.